Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng ya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Kalian pengen dapat pasangan yang baik, resepnya sangat mudah. Saudara, jawabnya adalah di Quran surat An-Nur itu Allah berfirman, al-khabithatu lil khabithin wal khabithuna lil khabithat wat thayyibatu lit thayyibin wat thayyibuna lit thayyibat. Kira-kira gandeng nggak ini saudara jamaah? Ayat ini istimbatnya saudara jamaah, kalau emas-emas Joko-Joko ini ingin mendapatkan istri yang baik, maka sampean harus siap mempersiapkan diri untuk menjadi calon suami yang baik. Ya keilmuannya, ya kefahamannya, ya akhlaknya, ya pengetahuannya tentang bersuami, menjadi suami yang baik. Kalau sampean berserius seperti itu saudara jamaah, sampean nanti oleh Allah akan didapatkan istri yang baik. Begitu juga mbak-mbak, kalau sampean pengen dapat suami yang baik, yang soleh, yang faham, yang fakih, ya toh, calon suami yang baik, sampean harus siap. Sampean harus mempersiapkan diri untuk menjadi perempuan yang fakih, perempuan yang faham, perempuan yang solihat. Soleh atau solihat, saudara, definisinya orang soleh itu adalah orang yang baik hati dan lisannya. Hatinya baik, lisannya baik, itu orang soleh atau solihat. Jadi begitu juga bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ingin dapat menantu perempuan yang baik, siapkan anaknya menjadi orang yang baik. Kalau ibu-ibu pengen dapat menantu laki-laki orang yang soleh, orang yang baik, ibu-ibu harus menyiapkan anak-anaknya perempuan untuk menjadi perempuan yang solihat. Nanti oleh Allah akan dikirim. Karena apa? Dalilnya itu al-khabithatu lil khabithin, perempuan yang buruk. Buruk itu bukan rupanya saudara, buruk akhlaknya. Itu yang untuk laki-laki yang buruk. Wal khabithuna lil khabithat, laki-laki yang buruk akhlaknya dapat perempuan yang buruk. Tetapi wat thayyibatu lit thayyibin, perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk perempuan yang baik. Jadi nyari istri itu bukan kok, wah itu cantik ya, keturunannya siapa, ini siapa, ini siapa. Sejamaah, kita berkonsentrasi nyari yang di sini, berkonsentrasi wah spying, ini siapa, ininya apa. Well, sampeyan spying sampai katakan 1000 tahun istilahnya saudara jamaah, tapi kalau sampeyan nggak mempersiapkan diri untuk menjadi orang yang baik, matanya itu, kacamatanya itu ya kacamata nggak baik. Tapi kalau sampean ya doa, ya jadi orang baik, itu nanti oleh Allah matanya itu ya dibuat ketemu orang yang baik. Mbak-mbak juga gitu, mau dapat laki-laki itu anak siapa, ini siapa, ini siapa, katakan di ganteng apa enggak, kaya apa enggak, turunannya orang baik apa enggak, terus apa, agamanya bagaimana. Well, silahkan, tapi Anda harus menjadi baik dulu, sehingga peneropongnya ini peneropong dari hati yang baik, dari nurani yang baik, dari pikiran yang baik, dengan cara yang baik. Nanti ngelihat laki-laki yang menurut orang lain nggak baik, tapi ternyata itu adalah jodohnya, barokahnya itu. Saudara, orang tua harus mengkomunikasikan anak, saudara jamaah ya. Yang saya tulis itu pertama adalah jatuh cinta. Siapa yang berhak dicintai? Yang kedua adalah proses melamar. Bagaimana sopan santunnya melamar di dalam jamaah? Karena banyak orang jamaah ya, ini diperhatikan betul ini ya. Banyak orang jamaah itu mau ngelamar itu nanyai perempuan dulu. Ini langkah yang salah.
Mbak, kira-kira kalau mau saya lamar mau nggak? Mas ya, Mbak, kira-kira mau saya lamar nggak? Ini langkah yang fatal. Perempuan kalau ditanyain, Mbak, sampean mau saya lamar nggak? Itu 80-90% tuh ngomongnya enggak, nggak mau. Soalnya baru ngomong. Tapi saudara jamaah perempuan, kalau ditulisin surat lamaran dari pengurus, saya mau melamar mbak ini, ditulis herek, didatengin, kasihin keluarganya. Itu saja jamaah mau bilang enggak itu juga mikir. Orang tua juga bilang enggak itu juga mikir. Karena apa? Orang kalau melamar berarti itu niat baik dan serius, dan mau nolak itu sudah sak pikiran sendiri. Adik-adik juga gitu ya, adik-adik perempuan, kalau ada laki-laki kok SMS ngajakin pacaran, itu pelecehan. Halo? Itu pelecehan, nggih? Tapi kalau ada laki-laki datang melamar melalui pengurus ke orang tua kamu, ngelamar kamu, kamu harus hati-hati. Itu adalah penghormatan besar. Sunnah dari Rasulullah SAW, ya toh? Kalau orang dilamar, pertama yang dikerjakan adalah apa? Istikharah. Jangan yang lamar ganteng, kaya, baik, kelihatannya saudara, padahal mobilnya nyewa, bajunya nyewa, baru cukur. Sama bilang mau. Ngetek saudara, apa ngetek itu? Saya jamaah ya, salah satu istri Nabi, saya dilupakan siapa, Zainab apa siapa itu. Dia dilamar Nabi dan dia sudah mau sebenarnya, tapi dia bilang saya istikharah dulu. Padahal hatinya itu top, alhamdulillah. Tapi saya mau istikharah dulu. Terus mbak-mbak juga gitu ya, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau anak gadisnya dilamar orang serius, yang pertama, umpama nggak suka, jangan bilang nggak. Sholat istikharah dulu. Bertanya kepada siapa? Allah. Ya Allah, saya dilamar orang ini. Ya Allah, anak saya dilamar orang ini. Bagaimana ya Allah? Jadi semua istikharah. Saudara jamaah ya, ini ada cerita saudara, ada cerita nyata tentang lamar-melamar. Jadi mas-mas ya, senjata ngelamar ini penting. Lamar 100 kali diterima 1 syukur. Brambang diombiyoi, angger lawang dienggoi terus. Tapi niatnya baik. Jadi ada anak sekolah kedokteran universitas paling top di Jakarta, udah mau lulus ceritanya. Itu yang naksir itu ngantri saudara, tapi nggak berani ngelamar. Terakhirnya cuma deketin, nanya, bla bla blu. Terus ada anak jamaah datang cuma lulusan SMA saudara, datang ke pengurus nulis surat lamaran. Itu ditahan lebih dari 6 bulan, mau nyampein. Soalnya kamu ini modelmu apa kok ngelamar? Cuma lulusan SMA saudara, berani ngelamar perempuan cantik, ya atau sekolahnya jurusannya kayak gitu, universitas paling top saudara. Ini kejadian betul saudara ya, ini kejadian betul. Pengurusnya itu nggak usah mas, nggak usah ngelamar dulu. Sampai, tapi anak ini ngotot, saya pengen lamar, saya nggak apa-apa ditolak. Lah ini pengurus ini takutnya ini kayak apa namanya, pelecehan gitu loh. Kok nyampein lamarannya orang yang nggak mungkin ini. Ternyata saudara setelah 6 bulan sampai hampir setahun saudara, disampaikan lamarannya itu, cuman seminggu udah dijawab mau. Lah mau itu yang istirja ya, wong sak daerah lho. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
semua pada naksir tapi nggak berani ngelamar, takut modalnya. Saudara, ternyata timnya itu terkejut-kejut, kok mau nerima, sampai akhirnya dipanggil perempuan itu. Perempuan itu dipanggil, ya, ditanyain, kok mau nerima lamarannya ini, kok mau, apa anunya. Jadi saking terkejutnya saudara, ditanya itu kan sebenarnya nggak etis saudara, tapi ditanyain. Apa jawab perempuan itu? Bapak pengurus, saya sudah lama menunggu orang laki-laki yang seperti mas ini. Saya itu cuma dideketin, cuma ditanyain, cuma dikasih surat, itu semua pelecehan. Saya pengen menunggu laki-laki yang sejati, yang berani ngelamar saya. Kebetulan mas ini yang pertama, ini yang saya terima. Masalah saudara. Memang ya orangnya baik, yang perempuan ini ya baik, suaminya ya baik. Makanya ya mas-mas, jangan takut ngelamar, nggih? Terus sekarang tentang baik, tentang baik ini gini, ya. Halo mas-mas, dengarkan ya. Mbak-mbak, kenapa kok konsentrasinya supaya menjadi orang baik, baik batin niatnya, baik hatinya? Karena apa? Kita itu jangan takut keadaan diri kita. Apa keadaan diri kita? Misalnya mbak-mbak ini ya, ada yang gemuk, atau ada yang pesek, atau ada yang hitam, atau ada yang keriting, ada yang pendek, atau ada yang terlalu tinggi. Mas-mas juga gitu, ada yang hitam, ada yang metekel, ada yang keriting kayak saya, ada yang giman. Apa giman saudara? Ada yang lambenya dombleh. Apa dombleh? Sensual saudara. Saudara, terutama ini untuk mbak-mbak ya, sampeyan jangan takut keadaan fisik sampeyan. Sampeyan itu dibuat oleh Allah, sudah ada pasarnya sendiri-sendiri. Apa sudah ada pasarnya sendiri-sendiri itu? You have your own market, you are beautiful in your own. Jadi mbak-mbak ini nasihat serius ya. Jangan merasa jelek, jangan minder, jangan jatuh mental. Kamu semua dicipta oleh Allah itu baiknya ciptaan, sebaik-baiknya rupa, rezeki dari Allah. Yang panjang, yang pendek, yang gemuk, yang hitam, yang putih, yang dombleh, yang apa aja, yang pesek, yang mancung, itu semua ciptaan Allah. You are beautiful in your own. I am beautiful. Say it like that. I am beautiful. Mas-mas juga gitu, sampean jangan takut keadaan diri sampean. Misalnya sampean keriting atau rambutnya jegrak, ya know? Tak, orang sampai penjual balon tuh takut deket-deket, soalnya takut meledak saudara. Atau terlalu keriting saudara, sisirnya kayak sisir saya, sisir yang begini ini. Terlalu pendek atau gendut atau apa, jangan takut. Yang perlu dikhawatirkan oleh mbak-mbak dan mas-mas atau bapak-bapak terhadap anaknya adalah apa? Akhlaknya, batiniahnya, keimanannya, kesolihannya, itu yang harus dikhawatirkan. Karena apa? Allah itu sudah wa khalaqnakum azwaja. Saya cipta kamu itu berjodoh-jodoh. Sudah dibuat oleh Allah berjodoh-jodoh, maksudnya Allah membuat orang gemuk, ini ada yang suka yang gemuk. Allah membuat orang itu kurus, ada yang suka yang kurus. Orang tuh kalau sudah suka saudara, dibilang, mas, wong calonnya pesek gitu kok ya mau toh, nggak apa-apa yang penting mepet katanya dulu kan. Lu mas, calon sampean tuh kok bibirnya dombleh, nggak apa-apa kayak permen saudara. Lu mas ngelamar kok kecil sekali, nggak apa-apa merekesnya kayak timun, kriuk-kriuk.
saudara, kalau udah senang saudara, kalau ada Allah membuat udah jodohnya, dibela nih saudara. Mas Saman kok gemuk sekali tuh istrinya, anu nggak apa-apa, nggak usah pakai kasur empuk saudara ya. Muga-muga Allah paring barokah.